Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Hanindah, guru bahasa Jepang dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Saya akan menyampaikan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi bahasa Jepang dengan model Discovery Based Learning Sugoi. Seru, giat, optimis, dan interaktif. Pelajaran bahasa Jepang pada kurikulum Merdeka berada di fase F yang dimulai di kelas 11. Berdasarkan asesmen awal belajar yang telah dilaksanakan pada bulan Juli lalu, hampir seluruh murid kelas 11 yang saya ajar belum pernah belajar bahasa Jepang di jenjang sebelumnya. Selain itu, pelajaran bahasa Jepang baru mereka pelajari selama kurang lebih 2,5 bulan di kelas. Sebagian besar murid masih susah mengucapkan kosakata karena pelafalannya sulit, serta belum terbiasa mendengar, berbicara, dan mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Jepang. Berdasarkan hal tersebut, saya menerapkan model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan yang disebut Discovery Based Learning Sugoi yang membuat pembelajaran bahasa Jepang menjadi seru, yang menarik perhatian murid sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian, murid menjadi giat, rajin, bergairah, dan bersemangat. Optimis, berpandangan baik pada sesuatu, yaitu mempelajari bahasa Jepang sebagai bentuk berkebinekaan global, serta interaktif. Murid saling berhubungan, berkolaborasi, dan berkomunikasi aktif dengan temannya, sehingga mereka memperoleh pengalaman baru dalam belajar, meningkatkan motivasi belajar bahasa Jepang, dan meyakini bahwa setiap murid memiliki minat dan potensi yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru hebat, yuk mari kita simak video praktik baik yang saya lakukan di kelas 11 A22 berikut ini. Kegiatan belajar diawali dengan asesmen kognitif yang memetakan gaya belajar murid dengan menggunakan web akupintar.id. Dilanjutkan dengan asesmen kognitif untuk mengetahui pengetahuan awal murid tentang ruangan yang ada di sekolah dan pola kalimatnya menggunakan aplikasi Quizzes. Murid diberi stimulus berupa gambar ruangan yang ada di sekolah dan kata tunjuk ruangan. Kemudian disebutkan oleh guru dan diucap ulang oleh murid. Lalu guru memberikan petunjuk berupa kalimat dalam bahasa Indonesia dan meminta murid untuk menyebutkan ruangan ke dalam bahasa Jepang atau Nihongo de itte kudasai. Tujuannya agar murid mendapatkan input kosakata dan melatih pelafalan kosakata. Lalu guru memberikan latihan atau renshu berupa kalimat yang menyatakan ruangan dalam bahasa Jepang. Murid yang bisa menjawab mengacungkan tangannya lalu dikonfirmasi oleh teman-teman lainnya. Murid diminta untuk membaca sebuah dialog atau kaiwa, lalu mempraktikkan dialognya tanpa melihat teks di depan kelas. Selanjutnya, murid dibagi ke dalam 6 kelompok. Guru menghitung secara acak, tidak berurutan mengikuti pola tempat duduk. Guru tidak menggunakan aplikasi karena memakan waktu yang lama dan mengingat gaya belajar murid sebagian besar kinestetik. Lalu guru membagikan denah sekolah kepada setiap kelompok yang berisi pertanyaan mengenai ruangan tertentu. Setelah itu, murid berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk membuat laporan. Dia cuma yang ini doang kan nih baca? Iya, betul. Bisa, ini bisa? Bisa, sensei. Oke. Guru memantau jalannya diskusi dan melakukan scaffolding kepada kelompok yang membutuhkan dukungan. Ohayou gozaimasu, minasan. Watashi tachi wa roku gurupu desu. Kelompok 1-6 mempresentasikan laporannya di depan kelas secara bergiliran. Guru dan seluruh murid memperhatikan dan jika ada pernyataan yang salah, kelompok lain bisa mengoreksi pernyataan tersebut lalu menyerahkan laporannya kepada guru. Guru bersama-sama murid menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan, lalu diberikan post-test dengan menggunakan aplikasi Quizzes.
Guru merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan dengan meminta murid menuliskan perasaannya pada sticky note. Kegiatan ini juga mengakomodir murid dengan gaya belajar kinestetik. Dengan izin dari Ibu Kepala Sekolah, saya mendiseminasikan praktik baik ini kepada komunitas belajar dan berikut adalah testimoni dari rekan-rekan sejawat dan juga para murid. Pembelajaran yang dibawakan interaktif dan memang dengan metode yang disampaikan siswa-siswi jadi lebih suasana lebih enjoy gitu, lebih menyenangkan dan anak-anak aktif untuk mencoba untuk belajar dan mengucapkan kata-kata bahasa Jepang dan saya lihat semuanya ikut terlibat gitu ya ketika ditanya dengan pertanyaan dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Jepang, mereka semua menjawab dengan bahasa Jepang. Kebetulan Bu Hanin juga membuat buku atau materinya itu modul ajarnya itu tidak menggunakan modul ajar dari buku yang lain, tapi hasil karya Ibu Haninda sendiri dan itu terlihat Bu Haninda mengaplikasikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk kepada siswa-siswa sehingga sesuai dengan karakter siswa-siswa kami sehingga anak-anak menjadi sangat interaktif. Sangat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Terus cara pembelajarannya juga asik, nggak bikin stres buat siswa-siswa juga. Ya pokoknya asik aja gitu, mudah dipahami, masuk materinya. Dan kita juga bisa mengenal lingkungan ini dengan bahasa Jepang. Jadi kayak langsung ada praktiknya. Jadi tuh otomatis kita kayak langsung paham gitu maksudnya kayak apa. Itu enak banget dan nggak selalu duduk di bangku. Jadi tuh lebih nyaman muter gitu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah jawaban bagi kebutuhan murid pada jenjang manapun. Setiap murid memiliki minat, setiap murid punya bakat, dan setiap dari mereka berhak mendapatkan masa depan yang layak. Menimba ilmu bukan seperti balapan. Siapa yang pintar, dia yang menang. Tapi, pemenang sesungguhnya ketika murid tersebut bisa selamat dalam menjalani hidupnya, bisa menghidupi dirinya sendiri, mandiri dalam mengerjakan segala sesuatu, memiliki daya juang yang tinggi, tangguh menghadapi situasi, dan dapat berkolaborasi dengan orang lain karena sosok seperti itulah yang dunia butuhkan. Bapak Ibu guru hebat, menjadi guru zaman sekarang bukan berarti harus menggunakan semua aplikasi paling up to date di kelas. Namun, bagaimana kita sebagai guru bisa mentransfer ilmu kepada siswa dengan baik. Mereka bisa paham dan mengalami pembelajaran bermakna bersama guru di kelas. Namun, yang perlu diingat bahwa kita sebagai guru harus adaptif dengan perubahan teknologi dan digitalisasi di era sekarang agar bisa menghadapi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bagi seorang guru, tidak perlu malu untuk belajar hal baru karena dunia tidak menunggu. Kitalah yang harus selalu selangkah lebih maju untuk meningkatkan mutu. Bapak Ibu guru hebat, arigatou gozaimasu, salam dan bahagia.